hamparan Pulau C dan D reklamasi di Teluk Jakarta. Di dua pulau buatan seluas 276 dan 312 hektar yang dikembangkan PT Kapuk Naga Indah itu, nilai jual objek pajak atau NJOP dinilai rendah. Angkanya hanya dipatok 3,1 juta rupiah per meter persegi. Padahal taksiran awal NJOP di dua pulau itu tidak kurang dari 10 juta rupiah untuk setiap meter perseginya. Dampaknya, potensi penerimaan daerah menjadi berkurang sebab NJOP merupakan elemen pokok dalam pengenaan pajak maupun retribusi terkait tanah dan bangunan. Polisi mengendus ada yang tidak wajar dalam penetapan NJOP murah di Pulau C dan D reklamasi itu. Namanya reklamasi ya, kan sudah dilakukan penyelidikan. Ternyata penyidik menemukan ada unsur pelanggaran pidana. Kemudian dilakukan penyidikan. Penyidikan itu apa sih? Mencari siapa pelakunya, gitu ya. Ya, mencari siapa pelakunya. Makanya saat ini sedang memeriksa semua yang berkaitan dengan reklamasi itu. Baik itu nanti nelayan kita periksa, ya. Baik nanti instansi-instansi apa yang berkaitan dengan reklamasi itu kita periksa semua, gitu ya. Radar polisi terus bergerak. Siapa yang dinilai ikut berperan dalam penetapan NJOP yang diduga tak wajar itu, siap-siap saja diperiksa. Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPRD DKI sebagai lembaga yang berwenang dalam penghitungan NJOP sudah menjadi target pertama pada pemeriksaan lalu. Namun, lembaga yang dulu bernama Dinas Pelayanan Pajak DKI itu tidak bekerja sendirian dalam menaksir NJOP murah ini. BPRD menggandeng konsultan jasa penilai publik atau KJPP sebagai penilai independen. Itu BPRD menyatakan bahwa dia memutuskan itu berdasarkan kajian dari KJPP. Nah, tapi kan ada perkembangan baru di situ reklamasi. Misalnya ada perusahaan yang katanya menyusun AMDAL tapi perusahaan fiktif. Maka dari sisi KJPP ini juga barangkali polisi harus menggali akurasi eksistensi daripada lembaga penilai itu, apa benar ada atau hanya sekedar forma inverba aja untuk memenuhi kepentingan memutuskan 3,1 juta itu. Persoalannya kemudian, penetapan NJOP ini menjadi wewenang siapa? Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Gubernur sebagai kepala daerah berwenang dalam menetapkan NJOP saat itu. Gubernur DKI yang baru, Anies Baswedan, mau tidak mau ikut ketiban PR untuk mengurai persoalan NJOP murah ini. NJOP murah di Pulau C dan D reklamasi kian melengkapi sengkarut kelanjutan reklamasi yang masih tanda tanya. Benturan keras reklamasi lebih dulu menerpa Anies ketika Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mencabut moratorium pada 5 Oktober 2017. Pencabutan penghentian sementara pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta itu bahkan dilakukan hanya sepekan sebelum Anies dilantik sebagai gubernur terpilih. Padahal dalam kampanyenya Anies berjanji akan menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta. Kalau mau itu bisa dia hentikan, dia batalin, ya silakan aja. Kan itu semua kita ada batas-batas kewenangan kita. Jangan kita pikir kita ini all the way langsung bisa ke langit kan juga. Saya sebagai Menko itu ada juga batasan saya. Mau saya, presiden pun ada batasannya. Gubernur pun ada batasannya. Jangan jadi pikir gubernur DKI atas segala macam
bisa dikerjain enggak juga begitu. Mereka sudah promosikan ke Singapura, ke Shanghai, dan ke Beijing dengan harga per meter 40 juta tadi.